Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan sepatutnya kita selalu mengingat bahwa kenikmatan yang ada pada kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah apabila kita bersyukur kepada pemberi nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memberitahukan, ya, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan. Itu janji Allah. Jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku akan tambahkan. Di sana ada, di dalam ayat itu Allah menyebutkan dua penguat. Ada huruf lam dan ada nun taukid. La azidannakum. Nunnya bertasydid. Ini dua penguat dalam bahasa Arab. Dua huruf ini sebagai penguat. Artinya benar-benar Allah akan tambahkan nikmat yang ada pada kita. Syaratnya apa? Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum, bila engkau bersyukur, pasti aku akan benar-benar tambah. Nah, sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, jika kalian kufur, inna, sesungguhnya, azabi la syadid, sesungguhnya azab benar-benar pedih, benar-benar menyakitkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jenis azabnya. Allah tidak menyebutkan jenis azabnya seperti apa. Cuman Allah yang tahu tentang azab itu seperti apa Allah akan timpakan kepada orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang muslim. Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita di lingkungan orang-orang yang muslim juga. Ya, nikmat iman dan Islam adalah kenikmatan yang harus kita jaga. Ya, harus dijaga. Nikmat itu harus dijaga. Ya. Harus dijaga dia, supaya kita bisa selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan mensyukuri nikmat itu, ya, dengan menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk senantiasa mentaatinya, ya, menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan malah untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba diberi Allah kenikmatan-kenikmatan pada dirinya, ya, tapi kenikmatan itu justru menyeret seorang hamba itu kepada kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu
adalah istidraj, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di sini perlu memperhatikan apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, atau dengan kenikmatan yang Allah berikan itu kita justru lancang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya yang kedua, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah keadaan di mana Allah membentangkan semua kenikmatan kepada seorang hamba berupa perkara-perkara yang hamba itu senangi sampai dia tidak sadar, dan tiba-tiba satu masa nanti Allah timpakan azab yang tiba-tiba. Allah timpakan azab yang tiba-tiba. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian itu. Makanya banyak di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan untuk kita kerjakan dan mengabarkan kepada kita keburukan-keburukan untuk kita hindari. Supaya apa? Supaya kita tetap terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan yang lalu kita masih membahas tentang hadis yang pertama daripada kitab Arba'in Nawawiyah, tentang hadis niat yang pangkalnya innamal a'malu binniyat. Ini kan semua sudah hafal Pak ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niatnya, sah tidaknya, diterima atau ditolaknya, baik buruknya amal itu bergantung kepada niat orang yang melakukannya. Nah, niat itu sendiri akan menjadi pembeda antara ibadah dengan adat, antara ibadat dengan adat. Seperti makan dan minum yang kita lakukan sekarang ini adalah kebiasaan, adat, ya. Tapi bila mana seseorang makan dan minumnya sebelum terbitnya fajar di pagi hari ini tadi, udah, dan dia dengan itu berniat untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa dalam sehari misalnya, maka makan yang dia lakukan itu menjadi ibadah, namanya sahur. Makan yang dilakukan oleh seorang yang puasa pada saat matahari terbenam itu menjadi ibadah, namanya iftar, berbuka. Tapi makan sehari-hari yang kita lakukan biasa, yaitu namanya adat. Semua orang juga melakukan itu, ya. Orang-orang kafir juga makan dan minum. Itu niat bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Mandi misalnya, kita setiap hari juga mandi, semua orang juga mandi, itu kebiasaan manusia. Semua orang juga mandi tanpa membedakan yang muslim dan yang kafir, semua orang juga mandi. Tetapi bila mana seseorang baru saja melakukan pergumulan dengan istrinya, kemudian di pagi hari dia mandi, maka dia harus berniat mengangkat hadas dengan mandinya itu. Maka mandinya itu adalah ibadah, ya kan? Mandinya itu adalah ibadah. Begitu. Jadi niat itu membedakan antara adat dengan ibadah. Satu. Niat itu juga membedakan antara ibadah antara satu dengan yang lainnya, ya, baik yang fardu maupun yang sunnah, antara yang fardu dengan yang fardu dengan yang sunnah, atau yang sunnah dengan yang sunnah, ya kan? Niat kita untuk sholat zuhur tentu tidak boleh sama dengan niat kita untuk sholat maghrib, ya, begitu. Niat kita untuk sholat subuh tentu tidak boleh sama dengan niat kita untuk sholat sunnah fajar, dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak boleh. Jadi dia membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, di sini sudah pernah kan juga bahwa jika satu ibadah, ya,
ada dua ibadah, jika ada dua ibadah, sifatnya atau kaifiyat tata cara melakukannya sama, dua ibadah ini sama, derajat hukumnya juga sama, udah, maka kita cukup melakukan satu saja, ya. Kita cukup melakukan satu ibadah saja. Misalnya pada hari ini, kalau hari ini adalah hari Senin misalnya, atau besok hari Senin, bertepatan dengan hari Senin itu adalah hari Arafah misalkan, ya, maka kita cukup melakukan satu kali puasa saja, ya kan. Bila kita masuk ke dalam masjid, bertepatan dengan masuknya kita ke dalam masjid itu baru saja orang selesai azan dan kita mau melaksanakan salat qabliyah, kita cukup melakukan satu saja, satu ibadah saja, karena bentuknya sama, cara melakukannya sama, hukumnya, derajatnya sama-sama sunnah misalnya. Maka kita cukup melakukan satu saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau fardu nggak mungkin. Fardu misalnya sholat, karena sholat itu memiliki waktu yang khusus. Sholat zuhur waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, sholat maghrib waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, sholat isya waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Meskipun sifatnya sama derajat wajibnya, sama jumlah rokaatnya, sama bentuk pelaksanaannya antara zuhur dengan asar misalnya, nggak boleh. Maka kita harus melakukan kedua-duanya. Sedangkan kalau yang sunnah tadi berbeda dengan yang fardu. Yang sunnah tadi beda dengan yang fardu. Maka hadis ini menjadi penting untuk kita fahami, karena dengan memahami hadis ini akan benarlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah tidak akan menerima ibadah yang di dalamnya seseorang hamba itu melakukan ibadah tersebut dengan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Makanya berbuat ria itu merusak ibadah. Ria itu merusak ibadah. Meskipun secara zahirnya kita yang melihat ibadah itu kita katakan sah secara hukum fikih. Dia lengkap syarat dan rukunnya. Melihat dari luar zahirnya ibadah itu sah, ya kan? Tetapi sebenarnya dia bila tercampur dengan riya, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah karena ingin dipuji, beribadah karena ingin disebut. Nah, kita nggak bisa menghukumi hati seseorang, itu ibadahnya riya, nggak bisa kan? Karena itu adalah perbuatan hati. Makanya di sini Rasulullah sangat mewanti-wanti kita agar kita jangan terjerumus, ya. Niat lillahi ta'ala itu adalah kita melakukan ibadah itu hanya semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah hadis tentang niat. Orang yang niatnya salah, yang melakukan ibadah kepada Allah, niatnya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, dan adakah itu berupa harta benda atau wanita atau jabatan atau apalah daripada kesenangan dunia, maka amal ibadahnya ditolak dan dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi jika Allah menghendaki. Tidak semua juga yang diinginkan seorang hamba dengan niatnya mendapatkan kenikmatan dunia itu akan dia dapatkan, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu." Kata Allah, barang siapa yang menghendaki, menginginkan untuk mendapatkan ajilah, kehidupan dunia, kesenangan
daripada kehidupan dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami akan segerakan baginya kesenangan dunia itu perkara-perkara yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang juga kami inginkan untuk mendapati kesenangan itu. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sedangkan orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, ganjaran yang baik di akhirat, dan mereka berusaha ya dalam keadaan mereka beriman, maka usaha mereka itu adalah usaha yang disyukuri. Dan sini penting sekali kita menghadirkan perkara ini agar niat kita dalam beribadah kepada Allah itu lurus. Hadis ini mencakup setengah dari agama kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu poin-poin yang sangat penting pada hadis tentang niat. Dan ini sering sekali orang salah kaprah dalam memahami hadis ini. Orang-orang yang masih melakukan kemungkaran, sedangkan menurut mereka tidak melakukan kemungkaran, mereka sering sekali berdalih dengan hadis seperti ini. Mereka mengatakan, yang penting niatnya baik, yang penting niatnya baik, yang penting hatinya baik, niatnya baik. Gimana itu Pak? Yang penting niatnya baik, tak peduli dengan cara. Nah, cara di dalam agama Islam juga diatur. Enggak cukup hanya niat yang baik saja untuk melakukan satu amal saleh. Dia membutuhkan niat yang baik dan juga memerlukan pelaksanaan yang baik pula. Harus sesuai prosedur, harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nggak boleh, yang penting kan niatnya baik. Nggak boleh. Kalau kita seperti itu, nanti kita akan mengada-ada di dalam agama, membuat bid'ah. Yang penting kan niatnya baik. Ini kan baik. Anggapan baik pada sesuatu tidak cukup untuk menjadikan sesuatu itu menjadi amal saleh. Nah, harus mengikut kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya kan? Yang penting hatinya. Ya, urusan hati menjadi penting, tapi urusan luar juga perkara yang penting juga. Ya. Sebagian saudari-saudari kita yang enggan berjilbab misalnya, mereka masih banyak yang berdalih yang penting hatinya baik. Yang penting hatinya baik. Itu keliru. Ada perintah yang harus dilaksanakan. Baik. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua. Panjang hadisnya. Masih ingat Pak hadis yang kedua apa? Hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril. Kita baca ya. Bismillah. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu suatu hari bercerita, pada suatu hari di saat kami sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Di sini apa yang bisa kita petik, Pak? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga seorang manusia. Tidak boleh kita angkat derajatnya lebih daripada manusia. Dia manusia tapi dia rasul. Ya. Dia adalah manusia yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti manusia lain. Dia duduk bersosial, duduk dengan teman-temannya, bercerita dengan teman-temannya, ya, memberi nasihat kepada teman-temannya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki mendatangi kami. Sifatnya syadidu bayadhith thiyabi, menggunakan pakaian yang putih betul. Syadidu sawadis sya'ri, dia rambutnya hitam betul, ya kan? La yusafar, dia tidak kelihatan baru bepergian. Enggak ada tanda-tanda dia seorang musafir. Ya, wala ya'rifuhu minna ahad, dan enggak ada orang yang mengenalinya di antara kami. Nah, sini poin penting sekali, nanti akan dikaitkan dengan ujung hadis. Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ada seseorang lelaki, berarti Umar dan para sahabat melihat sesosok manusia, manusia yang mereka lihat, yang mereka tahu ini adalah manusia, tapi nggak kenal mereka siapa dia itu. Udah? Manusia. Kemudian di ujung hadis Rasulullah bertanya kepada Umar, tahukah engkau wahai Umar siapa orang yang bertanya itu? Ya, siapa yang bertanya itu? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril. Ini menjadi satu landasan yang sangat penting bagi kita dalam menerima informasi-informasi, khususnya di media sosial, di YouTube, di apa, ya, di video-video yang tersampaikan kepada kita. Ini menjadi hadis ini menjadi hal yang membatalkan apa yang dikirim-kirim orang, bahwa di dalam videonya mereka melihat makhluk gaib, melihat malaikat. Dulu sekitar tahun berapa? Sekitar 5 tahun, 7 tahun yang lalu, ketika pecah perang di Suriah, ya, kan menyebar video-video di YouTube, katanya ada kamera menangkap malaikat atau jin atau apa. Ingat bahwa alam gaib itu adalah alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa diketahui manusia, dan Allah hanya akan
memberitahu sebagian manusia dari kalangan rasul. Ini Allah terangkan di dalam surah Al-Jin. Maka enggak betul, itu adalah dusta orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melihat makhluk-makhluk gaib. Kalaupun kita bisa melihat seperti para sahabat ini melihat malaikat Jibril, tapi mereka enggak tahu kalau itu adalah malaikat. Mereka enggak tahu kalau itu adalah malaikat. Mereka baru tahu kalau itu malaikat Jibril setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia menjaga kurma sedekah yang dicolongin sama sesosok makhluk, perawakannya kecil, mencuri kurma setiap hari, ditangkap, bisa ditangkap, ya. Tapi Abu Hurairah nggak tahu kalau itu adalah syaitan. Barulah Abu Hurairah mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia adalah syaitan, jin. Tidak tahu. Mungkin saja mereka menampakkan wujud dengan tidak wujud aslinya, ya. Tapi kita nggak tahu apakah itu jin atau malaikat. Kita nggak tahu. Kita hanya akan tahu dengan wahyu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ini kaidah penting sekali. Dialah Allah yang mengetahui alam ghaib. Dialah yang maha tahu tentang alam ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak akan menunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun, ya, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa saja yang Allah ridhoi dari para rasul. Nah, hati-hati. Maka dusta itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka melihat ini, melihat malaikat lah, melihat ini. Enggak. Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai landasan untuk membangun akidah kita. Ya, ini adalah kaidah. Pahami. Para sahabat baru tahu kalau yang mereka lihat itu ternyata malaikat Jibril setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara ini kita nggak boleh sembarangan. Kita mungkin mata kita ditipu oleh setan, oleh jin, melihat ini dan itu. Tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwasanya itu adalah setan, jin atau apa. Iya kan? Maka jangan dicerita-ceritakan. Aku nengok apa ini? Enggak. Makanya sibukkan diri kita dengan perkara ilmu yang seperti ini. Nggak akan nampak insya Allah yang begitu-begitu itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sifat orang yang datang tadi adalah menggunakan pakaian yang sangat putih, sedangkan rambutnya sangat hitam, dan dia tidak kelihatan seperti seorang musafir. Tidak ada pula yang mengenalinya. Rupanya dia malaikat Jibril alaihi salam. Begitu datang sampai dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini tadi yang diceritakan Umar, orang asing ini tadi, duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersentuhan. Nah, ini menunjukkan adab seorang yang mau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab perkara-perkara yang akan ditanyakan itu adalah perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang penting. Maka duduklah dengan dekat, dengan sopan, ambil jarak yang sangat dekat. Namanya mau menerima informasi yang sangat-sangat penting sekali tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Maka duduk mendekat dan dengarkan dengan baik, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, diletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni 'anil Islam.
kabarin aku tentang Islam. dia kan malaikat Jibril, tapi dia bertanya seperti ini dengan bentuk orang yang tidak dikenali oleh para sahabat, dan dia menyatakan akhbirni anil Islam. Gaya seperti ini memang lazim pada orang-orang Arab, orang yang belum dikenal dia nanyanya begitu, kabarin aku tentang Islam. Dan pertanyaannya to the point, langsung, nggak banyak cakap, tak banyak cakap, kasih tahu aku tentang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penjelasannya tentang Islam pun sangat tegas, singkat, padat berisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini kita kenal dengan dua kalimat syahadat. Islam itu adalah engkau berikrar, bersaksi. Sebagian orang mempermasalahkan kata bersaksi, Pak ya. Memangnya pernah kau lihat? Pernah kau gini? Enggak. Namanya bersyahadat itu artinya berikrar, mengakui. Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan kata bersaksi, karena orang yang bersaksi, kalau ini mau dicocokkan dengan orang yang bersaksi di pengadilan, orang yang bersaksi di pengadilan itu pun dia sedang berikrar, sedang mengungkapkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia yakini, kan seperti itu. Jadi ini adalah ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Gampang ya masuk Islam itu, cuman berikrar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan wa tuqimas shalah.